Timnas Indonesia berhasil memenangkan AFF U19, di mana kemenangan ini merupakan yang kedua kalinya di ajang AFF U19. Sebelumnya, Indonesia memenangkan AFF U19 pada tahun 2013 dan untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kami melalui sambungan virtual pengamat sepak bola, Kesit Budi Handoyo. Halo, selamat malam Bang Kesit. Ya, selamat malam Habib. Salam olahraga. Salam olahraga, Bang. Ya, ini terkait dengan yang saya paparkan sebelumnya, Bang. Bagaimana pandangan Anda terhadap performa tim Indonesia sepanjang turnamen AFF U19? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat performa tim Indonesia ya, tim U19 Indonesia sejak fase grup bertemu dengan Kamboja, Timor Leste, kemudian Filipina ya, memang ada peningkatan yang terlihat signifikan. Walaupun di semifinal dan final Indonesia hanya bisa memenangkan atau bisa menciptakan 1 gol ya. Kalau dibandingkan dengan produktivitas gol di fase grup, memang di fase grup jauh lebih bagus. Tapi kalau kita simak tim lawan yang ada di fase grup, memang kualitasnya dan kemampuannya masih di bawah Indonesia ya. Filipina, Timor Leste, dan Kamboja. Itu kan semua bisa dilibas dengan gol lebih dari 1 gol ya, Kamboja 2, kemudian Timor Leste 6-2 ya, Filipina 6-0, artinya bahwa Indonesia mengawali laga di fase grup dengan lawan-lawan yang relatif lebih ringan. Tapi begitu menghadapi Malaysia, baru terlihat lawan yang sesungguhnya, termasuk juga di final ketika Indonesia harus menghadapi perlawanan yang begitu sengit dari Thailand, begitu. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian, Bang Kesit, apa yang sebenarnya menurut Anda menjadi faktor kunci kemenangan Indonesia dalam final melawan Thailand tadi? Ya, pertama memang ketenangan bermain ya, rasa percaya diri dari para pemain Indonesia ini menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia kemudian bisa memenangkan 2 pertandingan penting di semifinal dan final. Dari sisi taktikal, saya pikir Indonesia juga cukup bagus ya, walaupun akhirnya juga kita bisa melihat bagaimana kemudian Malaysia sebenarnya juga mampu memberikan perlawanan yang begitu baik ya. Kemudian juga Thailand, bahkan tadi kalau kita lihat di 20-25 menit terakhir itu kan Indonesia betul-betul mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Thailand, bahkan membuat jantung kita nyaris seperti mau copot begitu ya, karena serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Thailand itu betul-betul membuat lini pertahanan Indonesia harus bekerja keras. Sementara transisi dari bertahan ke menyerang itu kita sulit sekali begitu ya, walaupun ada perubahan pemain di barisan penyerang, misalnya dengan masuknya Arkan Kakak, tapi ternyata Arkan Kakak juga tidak mampu berbuat banyak untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Thailand gitu. Pertandingan yang sangat sengit, banyak tekanan terhadap Indonesia, tapi Indonesia tetap keluar sebagai pemenang. Lantas bagaimana Anda menilai strategi dan taktik yang diterapkan oleh pelatih Indonesia dalam pertandingan final tadi? Iya, taktik dan strategi yang diperlihatkan atau ditampilkan oleh pelatih Indra Safri ya menghadapi Thailand sebenarnya cukup mudah dibaca oleh Thailand gitu ya. Variasi serangan yang diperlihatkan oleh para pemain Indonesia gampang sekali ditebak, gampang sekali dipatahkan. Kemudian juga bagaimana para pemain Thailand sangat jeli ya memastikan pergerakan pemain-pemain Indonesia. Namun memang perlawanan yang begitu sengit, determinasi yang begitu tinggi, kemudian juga rasa percaya diri yang masih tertanam dengan baik dari para pemain Indonesia, ini yang kemudian bisa mematahkan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Thailand, yang menurut saya tadi memang memberikan ancaman, banyak sekali memberikan ancaman di lini pertahanan Indonesia ya, khususnya memang di babak kedua 20-25 menit terakhir yang membuat Thailand yang memang harus mengejar ketertinggalan setelah di babak pertama kebobolan, ini betul-betul meningkatkan serangannya sangat intens ya, tapi bersyukur karena para pemain Indonesia khususnya di lini pertahanan tampil begitu tenang ya. Adek Arel, kemudian juga Buffon ini tampil begitu baik ya, sehingga lini pertahanan Indonesia mampu untuk bisa menjaga keseimbangan
dan juga mampu untuk bisa melakukan clearance dengan baik mematahkan serangan-serangan dari Thailand. Tadi sempat disebutkan sejumlah nama ya Bang ya terkait dengan kemenangan Indonesia. Mungkin dari pandangan Anda bisa disebutkan siapa saja pemain Indonesia yang paling menonjol dan memiliki kontribusi besar dalam kemenangan ini? Ya, pastinya Jens Reven ya. Ya. Satu gol yang diciptakan oleh pemain naturalisasi ini akhirnya membawa Indonesia meraih juara untuk kedua kalinya setelah tahun 2013. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam lewat drama adu penalti. Tapi kali ini menghadapi Thailand, Indonesia mampu menciptakan gol sematawayang dan Jens Reven betul-betul menjadi momok bagi lini pertahanan Thailand ya. Dan juga menjadi pemain yang betul-betul diharapkan memang ya kemampuannya, ketajamannya sepanjang pertandingan Piala AFF U19 ini Jens Reven telah betul-betul mampu mencuri perhatian ya 4 gol yang dia ciptakan kemudian juga asis-asis yang dia berikan ini mampu mendokrak kekuatan dari lini depan Indonesia. Ya, Bang, tadi juga sudah dijelaskan bahwa kalau permainan Indonesia dibandingkan dengan Malaysia, Filipina itu sudah terlihat kontras keunggulannya. Kemudian tadi terhadap Thailand, Bang, bagaimana sebenarnya kualitas permainan Thailand kalau bisa dijelaskan secara spesifik dan apa yang kurang dari mereka sehingga harus kalah? Ya, Thailand memang tampil lebih rapi, Thailand tampil lebih kompak. Saya pikir wajar ya, karena 90% pemain-pemain Thailand ini bermain di satu klub. Ya, pemain-pemain Thailand itu semuanya ya hampir rata-rata lah itu bermain di klub Buriram ya, pemain Buriram yang betul-betul setiap mereka sudah sering berkumpul gitu ya karena berada di klub yang sama gitu dan kita tahu Buriram adalah klub yang sangat disegani di Thailand ya 4 musim terakhir mereka tampil sebagai juara Liga Thailand dan pemain-pemain U19 yang memperkuat Thailand itu mayoritas memang pemain Buriram. Jadi mereka sudah begitu sudah begitu baik performanya, chemistry-nya sudah terbangun dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia yang notabene berasal dari berbagai klub liga ya. Jadi wajar kalau Thailand memang bermain lebih rapi, lebih tenang. Ya sayangnya memang mereka tidak mampu menciptakan gol itu aja. Indonesia mendapatkan peluang tapi bisa menciptakan gol. Mendapatkan peluang dengan baik ya, Bang ya. Nah, kemudian menurut Anda ya, kemudian dari permainan Indonesia tadi dan juga melihat bagaimana Indonesia melawan Thailand tadi, menurut Anda apa kira-kira yang perlu ditingkatkan atau yang bisa diperbaiki dari tim Indonesia sehingga nanti pada turnamen mendatang ini bisa lebih baik begitu, Bang? Ya, satu kelemahan yang menurut saya harus segera diperbaiki adalah transisi dari bertahan ke menyerang. Ini Indonesia masih begitu lemah ya. Kita mampu menekan kemudian mampu juga menahan serangan dari Thailand. Tapi ketika melakukan transisi untuk melakukan serangan balik, kita seperti kehabisan akal. Para pemain Indonesia seperti kehabisan stamina juga, gitu ya. Karena memang setelah mendapat gempuran bertubi-tubi, ini kan stamina pasti terkuras, ya. Hampir seluruh pemain Indonesia ada di lini pertahanan. Ketika melakukan serangan balik, akhirnya juga mentok sampai ke 3/4 lapangan aja. Setelah itu bola kembali dikuasai oleh lawan dan memaksa Indonesia harus kembali bertahan. Ini saya pikir yang harus dilakukan perubahan, harus dilakukan evaluasi sehingga Indonesia tidak saja kuat dalam bertahan, tapi juga harusnya mampu untuk bisa melakukan counter attack, ya, mampu memperlihatkan sebuah transisi yang baik dari bertahan ke menyerang, begitu. Ya, kemenangan Indonesia tadi merupakan kemenangan yang kedua di turnamen AFF U19 ya, Bang ya. Kemudian ya, betul. Ya, kalau tidak salah pada 2013 Indonesia juga sempat menang ya, Bang ya? Iya, ya, Indonesia juara 2013. Kemudian terkait dengan hal ini, bagaimana Anda melihat masa depan sepak bola Indonesia? Ya, sebenarnya kalau bicara pemain junior ya, pemain di kelompok umur U16, kemudian U17 sampai U19, itu Indonesia memiliki talenta-talenta yang bagus ya. Yang paling penting adalah bagaimana supaya konsistensi permainan mereka itu bisa meningkat ya. Tentunya ya kompetisi jawabannya gitu. Mereka harus lebih sering tampil di kompetisi bersama klub-klubnya gitu. Kalau misalnya mereka tidak menjalankan kompetisi secara kontinu, ya kalau pemain sepak bola pasti akan kehilangan feelingnya, kehilangan touch-nya gitu ya. Jadi saya pikir untuk bisa meningkatkan performa, kemudian juga
memperkuat rasa percaya diri terhadap tekanan, maka jawabannya adalah mereka harus aktif, mereka harus continue tampil bersama klubnya di persaingan liga. Ya, dari pertandingan ini Bang, seberapa besar Anda menilai dampaknya terhadap perkembangan sepak bola usia muda di Indonesia ini, Kang? Ya, tadi saya katakan bahwa talenta-talenta muda Indonesia itu begitu banyak ya, dan mereka memiliki prospek yang cerah sebenarnya ke depannya. Tapi kalau tidak ditunjang dengan kompetisi kelompok umur yang kontinu, yang berjenjang, akan sulit juga kemudian menghadirkan pemain-pemain yang kita harapkan bisa menjadi tumpuan untuk tim nasional senior Indonesia, begitu ya. Karena ini adalah cikal bakal. Ya. Jadi kalau misalnya mereka terhenti, mereka tidak rutin melakukan kompetisi, ini akan menjadi sebuah kerugian untuk Indonesia. Jadi yang perlu dipikirkan oleh PSSI pada saat ini adalah bagaimana memberikan wadah terhadap kompetisi kelompok umur, ya, apakah itu U17, U19, U21, ya, itu harus continue. Sehingga pemain-pemain ini betul-betul mendapatkan ruang, mendapatkan arena untuk terus mengasah kemampuannya. Baik, terakhir Bang Kesit, apa harapan Anda ataupun saran yang dapat Anda berikan terhadap pembinaan pemain muda di Indonesia, khususnya setelah kemenangan ini? Ya, mudah-mudahan dari apa yang dihasilkan oleh tim U19 Indonesia ini, gairah untuk melakukan pembinaan di berbagai level usia akan semakin meningkat ya. Percayalah, hanya dengan pemain-pemain muda yang berkualitas, ya, pelatih yang berkualitas, kompetisi yang berkualitas, maka harapan kita untuk bisa menciptakan tim nasional Indonesia yang tangguh itu akan terwujud. Ya, tanpa kompetisi, tanpa pembinaan, jangan harap kita bisa mendapatkan prestasi. Begitu. Baik, Indonesia sudah menang melawan Thailand dan ini merupakan yang kedua kalinya. Kita harapkan semoga kemenangan ini membawa angin segar dan terus berprogres untuk membawa Indonesia meraih prestasi yang lebih lagi di masa depan. Terima kasih Bung Kesit atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Dialog Laporan 8 Malam Garuda TV. Terima kasih dan selamat beristirahat Bang ya.